Jadi yang bagian depan lengkung ya. Nah, seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Kutu Kebawira. Kali ini aku mau bikin tutorial cara jahit outer seperti ini, yang bisa kamu kreasikan untuk ukurannya. Bisa panjang dari bajunya atau misalnya dari panjang dari lengannya, itu silahkan dikreasikan aja. Dan cara jahitnya juga pakai cara jahit yang cepat, jadi mudah diterapkan pada saat kalian menjahit. Outer ini bisa kamu padu-padankan dengan berbagai macam baju, yang dalemannya mau pendek mau panjang itu bisa disesuaikan, dan bisa juga digunakan untuk berbagai macam acara, mau casual ataupun mau yang resmi, mau untuk pesta pun juga masih bisa, yang pesta-pesta sederhana tentunya ya. Nah, kita langsung aja, nggak perlu berlama-lama, langsung ke tutorialnya. Ini untuk kain bordirnya aku pakai tile bordir. Sebenarnya bebas aja mau pakai kain apapun boleh, karena caranya sama aja, tapi biar lebih bagus manis gitu kalian bisa pakai tile bordir juga. Terus aku juga sudah punya bisban yang sudah jadi. Ini bisban satin, tinggal beli aja yang seperti ini, satin bias face color ya. Jadi sesuaikan warna bisbannya sesuai dengan warna dari kainnya. Jadi kalau kain kamu putih ya pakainya putih, kalau beda kayaknya agak aneh gitu ya. Terus ini aku nggak usah pakai pola biar lebih cepat dan melatih feeling buat teman-teman yang baru belajar jahit juga, karena ini ukurannya juga ukuran paling enggak sampai LD 100, tapi kalau misalnya mau LD nya ditambah ya tinggal LD nya aja ditambah, sama bahu sih, paling kalau bahu juga bisa ditambah. Nah, terus ini aku bikin dari ujung. Untuk kainnya kamu lipat jadi dua, di sini aku lipat jadi dua, tentu sesuai dengan arah seratnya. Tapi kalau misalnya motifnya itu tumpal atas bawah ke bawah sana, ya ikutin aja motifnya, jadi jangan di malang ya, karena kan pasti aneh. Karena ini kebetulan motifnya juga sesuai sama seratnya, jadi ya sudah, kita ikutin aja arah seratnya ke bagian lebar dan lebarnya yang kita lipat gitu. Nah, bagian ujung di sini terbuka, jadi ini nanti dijadikan bagian depan, nanti yang bagian belakang itu lipatan yang ketutup. Bagian atas kita langsung kasih aja. Nih ujung ini nanti akan kupotong ya, di sini akan kubuang nih yang ujung-ujung sini. Untuk lehernya pakai bisa 8 sampai 9, kalau badannya kecil bisa 8, tapi kalau misalnya badannya gede bisa 9. Kalau badannya besar banget boleh 10. Ini aku pakai 9. Terus turunnya dari sini bisa pakai 4 cm. Nah, bahunya itu bisa pakai 20 sampai 22 tergantung dari ukuran badannya. Nah, jadi ini bukan outer yang oversize gitu, tapi pas di bagian bahunya. Ini tinggal digaris aja. Ini aku kasih kampuh di sini. Nah, terus turun keteknya ini pakai 22 di sini. LD-nya itu pakai berarti 25 ya, karena kan LD mau pakai 100, tapi kalau mau pakai 115 berarti 27,5. Sama kampuhnya, nah segini. Nah, ini di sini. Untuk panjangnya bebas aja, mau panjang berapa aja, tapi di sini aku pakai panjang 50 cm. Jadi crop. Nah, oke. Ini langsung kita potong aja. Ini bagian panjangnya dikasih kampuh 1,5. Nah, terus depannya ini gunting dulu bagian yang pinggiran kain. Nah, seperti ini. Terus karena ini tadi kan 9, di sini kita pakai 9 juga atau 10 juga boleh. Nah, ini kampuh yang paling penting adalah di bahu, lengan, dan sisinya, karena ini kan
kita harus jahit sambung dengan bagian belakang. Tapi kalau untuk bawah dan bagian leher serta depan ini nggak terlalu masalah kalaupun misalnya nggak ada kampuhnya, karena kan ini nanti akan kita bungkus pakai bisban. Nah, terus kita akan potong bagian belakang. Ini tinggal kita tempel aja di bagian belakang. Sebenarnya gampang banget sih bikin outer ini ya. Nah, sudah, terus potong. Nah, bahunya sama, kita potong bahunya sama. Terus untuk bagian lehernya turun dari garis ini sekitar 2 cm aja. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini. Terus untuk ketiaknya, kalau ini tadi masuknya misalnya 1,5, belakang itu masuknya 0,5 cm aja. Jadi bagian belakang itu masuknya lebih sedikit dibandingkan depan. Nah, untuk bawahnya ini sama ya. Nah, bagus itu ketika motifnya itu nyambung antara depan dan belakang. Tapi misalnya kainnya nggak cukup, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke, kita ukur kerung ketiaknya. Kita ukur ketiaknya. Karena ini ada kampuhnya, jadi kita ukur kerung ketiak itu mulai dari garis kampuhnya ya, jangan dari ujung kain. Nah, seperti ini. 27, 52. Nah, kerung ketiaknya 52. Jadi ini kita sisihkan dulu. Kita mau bikin lengannya. Untuk lengannya kita akan ambil, ini aku potong satu dulu ya, nanti tinggal satu lagi. Ini kain dilipat, kain gini lipat, motifnya samain biar nggak aneh. Nah, kita ambil aja dari garis motifnya. Kalau misalnya nggak ada ya kalian bikin garis sendiri. Dari atas sisain untuk kampuhnya 1,5, terus untuk ke bawahnya kita pakai 13. Untuk ke arah sisinya ini belum ditentukan, di garis aja. Nah, terus dari sini, dari ujung lipatan kita ukur setengah lingkar ketiaknya. Misalnya lingkar ketiaknya tadi 52, berarti di sini kita ambil 26 karena dibagi 2 ya. Jadi lingkar ketiak bagi 2 di sini. Nah, ini aku nggak garis karena ini warnanya putih. Kalau ini aku garis nanti kotor ya. Nah, untuk panjangnya ini aku bikin pendek aja lengannya. Terserah kalian mau pakai yang panjang maupun pendek, itu bebas aja. Terus dari sisinya ini juga aku mau bikin yang agak gede gitu. Jadi nanti kalau misalnya pakai dress atau yang dalamannya apapun itu tinggal pakai yang lengannya panjang kan. Jadi ini udah, ini untuk hiasan luarnya lebih cakep. Tapi kalau misalnya mau pakainya panjang juga nggak masalah karena tinggal disesuaikan aja panjangnya mau seberapa. Di sini aku ambil panjangnya itu 28. Nah, di sini. Ujungnya ini juga aku nggak pakein kampuh karena nanti kan mau dibungkus pakai bisban ya. Ini potong dulu. Ini lurusin aja. Jadi samain karena ini kan tadi garisnya ada di sebelah sini. Ini dilurusin aja. Tambahin kampuh ya yang pasti ya. Nah, terus kita bentuk kerungnya. Nah, seperti ini. Ini udah jadi satu, tinggal potong satu lagi. Nah, ini aku terpaksa harus ambil di sebelah sini, ya sudah nggak apa-apa lah ya. Cari motifnya yang hampir sama biar nggak aneh kanan kiri. Nah, kayak gini.
Dah, terus kita potong. Dah. Ini untuk lengannya. Terus yang ini untuk badannya. Sekarang tinggal kita jahit. Kita akan jahit. Nah, karena ini bahannya tile, kita akan jahitnya itu di stick balik, biar nggak perlu ngobras. Toh kalau diobras juga kurang bagus. Jadi kita stick balik bagian dalam. Nah, ini bagian dalam ketemu bagian dalam. Nah, di sini. Jadi kita akan jahit dulu dari bagian luar. Nah, kita jahit bagian bahu terlebih dahulu. Bahu kanan dan bahu kiri. Jahitnya pakai setengah sepatu aja biar nggak terlalu gede dan nanti juga nggak usah motong-motong. Jadi ini jahit dari sisi luar ya. Ini yang bagus. Ini yang jelek ada di dalam di sini. Oke, kita akan jahit dulu bahu dan bahu. Nah, kita jahit setengah sepatu atau setengah senti deh, setengah senti jahitnya. Terus kalau misalnya pakai bahan tile dan dijahitnya itu tembus ke bawah, maksudnya itu ngerumpul di bagian bawahnya, itu bawahnya bisa dikasih koran. Nah, tapi karena ini punyaku baik-baik saja, jadi nggak kulapis koran ya. Dan jangan ditarik ini kan bahannya melar. Ini langsung kulanjutin ke sisi yang satunya. Bahu ketemu bahu. Kalau sudah, kita balik. Dibalik lalu dijahit lagi. Nah, kalau ini baru dijahit sesuai sama garis kampuhnya. Misalnya tadi kampuhnya kita ambil 1,5, berarti kan tadi udah berkurang setengah senti. Nah, ini tinggal kita jahit 1 sentinya. Nah, sudah. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Nggak terlalu kelihatan ya karena warnanya sama-sama putih. Ya udah nggak apa-apa lah, karena ini kan nanti bisa dipakai ya. Kalau warnanya beda, nanti nggak bisa dipakai. Nah, yuk kita akan pasang langsung ke lengannya. Terus kita pasang langsung lengan. Pasang lengan karena ini juga mau di stick balik, jadi kita jahit ini bagian dalam nih. Ini kan kelihatan ya ada kampuhnya. Terus bagian lengan dalam ketemu dalam badan. Nah, kita jahit ke sini sama, kita jahitnya itu setengah sepatu atau setengah senti deh. Nah, ini tinggal kita jahit ke sini. Set gitu ya. Kita jahit dulu. Oke, sudah kayak gini. Nanti kita balik seperti kayak di bahu tadi, kita balik. Nah, buat teman-teman yang masih kesusahan untuk jahit lengan, kalian bisa tonton video yang lengan, yang pasang lengan ini di sini ya. Nah, kita jahit lagi 1 senti ya. Nah, seperti ini jadinya. Terus tinggal kita gabungkan aja, ini bagian dalam di atas, bagian depan dan belakang. Ini ketiaknya kita ketemuin, terus kita jahit
sama ya, ini jahit dari luar, nanti dibalik jahit lagi dari dalam. Kalau sudah, kita balik terus jahit lagi. Nah, seperti ini. Nah, misalnya bagian kampuh ini biar nggak terlalu tebal, boleh dipotong yang bagian sini ya. Yang kampuh yang di luar ini boleh dipotong sedikit supaya dia nggak terlalu tebal nantinya. Nah, udah tinggal jahit 1 cm. Oke, sudah jadi. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Ini dia, sudah jadi. Tinggal kita selesaikan aja bagian finishing lengan, leher, depan sini, terus bagian bawah. Nah, bagian bawah ini kalau nggak mau dibikin bisban, nggak dijahit bisban juga oke, tinggal lipat aja. Terus bagian sisi lengan juga kalau nggak mau dibungkus bisban juga nggak masalah juga. Jadi bisbannya itu hanya untuk bagian depan dan bagian kerahnya, lehernya. Nah, untuk bagian kerahnya itu nanti yang di terakhir, yang di leher, karena kan ini mau sekaligus pakai tali ya. Jadi nanti di sini langsung ada talinya. Jadi yang pertama kita buat itu adalah bagian depannya sini. Bagian depan kalau bawahnya juga mau langsung diputerin pakai bisban. Nah, ini aku akan kasih tipsnya. Untuk bagian depan sini kita kasih kayak melengkung supaya nanti pas lagi kita jahit bisbannya itu lebih enak. Nah, ini ambil terus kita lengkungin dikit, karena nanti bisbannya mau langsung aku puter dari depan kanan sampai ke kiri. Nah, di sini bisbannya nanti diputar dari sini jahitnya, terus lanjut ke bawah, muter lagi sampai sini, terakhir di sini. Cara pasang bisbannya, yang di ujung kita lebihin dulu, jahit dari sisi luar, jadi biar terlihat rapi. Seandainya ada yang selip, itu bagian selip yang di dalam. Nah, nanti bisbannya kita bungkus langsung seperti ini. Nah, kayak gini ya. Mau disetrika dulu boleh, enggak juga nggak apa-apa, kok bisa. Nah, sekarang langsung kita jahit. Nah, taruh seperti ini, terus dicepit. Nah, memang ini karena ini panjang, jadi konsentrasi penuh ya supaya nggak keselip. Karena kalau ada yang nggak kejahit, ya kan nggak bagus kalau ada sambungannya. Jadi harus merata. Nah, ini sudah sampai di belokan. Kita jahit dulu lalu belok ya. Nih sambil kita belokin nih. Ini jahit lanjut sampai ketemu di bagian depan atas lagi ya. Nah, ini kita bablasin dikit di sini ya, guntingnya. Nah, dah. Oke, baru kita akan pasang di bagian lehernya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang bagian depan lengkung ya. Dah, kita akan pasang tali bisban juga sih. Kita potong
ujungnya yang rapi ya. Ini juga. Nah, terus karena ini mau kita kasih pitanya lumayan panjang untuk nali, jadi biarin aja dia ngelewer sepanjang itu. Boleh sekitar 40 sampai 50. 50 agak kepanjangan sih, 40 lah. Terus kita akan bungkus di sini. Nah, di sini aku mulai dari sebelah kiri ya. Terus ini dibungkus, muter sampai sini. Nanti pas guntingnya pun juga ini dipanjangin. Nah, seperti ini. Nanti yang tengahnya sini kita juga akan jahit. Tapi kita yang di bagian sini kita jahit dari sambungan dulu aja, biar nggak susah. Nanti kalau jahit dari ujung nanti kesusahan. Jadi kita jahit dulu dari sini sampai sini. Nanti baru bablas ke sana. Nah, di sini ujungnya nggak aku kunci karena nanti biar ketemu sama jahitan yang di sebelah sana. Jadi nggak terlalu banyak numpuk, jahitan maksudnya ya. Nah, ini udah di terakhir, kunci aja di sini biar kuat. Terus ini kita panjangin. Kita mau bikin panjangnya sekitar 40 cm terakhir di sini. Nah, ini aku lancipin aja gini. Karena ini juga nggak akan brudul kok kalau untuk bisban satin ini. Nah, terus kita jahit, lipat. Nah, kayak gini. Tinggal ujungnya aja, yang bagian sini juga kita jahit. Aku jahit dari pertemuan sini ya, jadi ini dikunci. Nah, oke, sudah jadi. Nah, ini untuk terakhir bagian lengannya, boleh mau dibisban, boleh mau dilipat, boleh mau dibiarin terbuka aja juga nggak masalah, karena ini juga tirasnya nggak akan brudul. Tapi ya lebih bagus kita tetap ada penyelesaian. Di bisban bisa, tapi di sini aku mau pakai lipatan aja, biar bisbannya itu fokus hanya di bagian tengahnya aja. Jadi lengannya nggak usah ada bisbannya, biar nggak membingkai gitu. Nah, udah, ini aku jahit biasa aja, lipatnya 2 kali ya, sekitar 1 cm aja, berarti 1,5 ya, kampuh 1,5. Lipatan pertama 0,5 cm, lipatan keduanya 1. Kita jahit, jangan ditarik ya, lepasin aja. Oke, sudah. Lanjutkan ke sisi yang satunya.
Itu dia tutorialnya, mudah kan? Mudah kamu ikutin juga, dan pastinya irit kain. Untuk kamu yang lagi kesusahan dalam belajar menjahit, kamu bisa ikut di kelas pemula aku yang kamu bisa daftarkan di. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dah.